السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، كل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، جماعة قوم مسلمين، ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat besar sekali. Berbicara tentang manusia-manusia menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi, menemani Rasulnya yang mulia sebagai utusan Allah yang terakhir. Ini merupakan pembicaraan yang sangat besar sekali. Berbicara tentang manusia, generasi yang telah dipuji dan dimuliakan oleh Rabbul Alamin di dalam kitab yang mulia. Sehingga tidak ada sepanjang perjalanan kehidupan manusia, umur manusia sudah cukup tua ini, tidak pernah ditemukan satu generasi yang seperti generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat terbaik dari sahabat-sahabat seluruh para nabi dan rasul.
Setiap Nabi dan Rasul mempunyai sahabat yang akan menjadi pembela-pembela agamanya, dakwahnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik di antara mereka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Allah nazara ila qulubil 'ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil 'ibad wastafahu li nafsihi." Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hamba, hati-hati hamba-hambanya manusia. Maka Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad, sebaik-baik hati seorang hamba. Fastafahu li nafsihi, lalu Allah memilihnya untuk dirinya. Jadi dia angkat, Allah angkat menjadi Rasulnya, dan dia utus untuk seluruh umat manusia. Fabta'athahu birisalatihi. Lalu Allah mengutusnya dengan membawa risalahnya. Allah mengutus Rasulullah SAW yang memiliki hati yang terbaik, yang paling baik dari seluruh manusia. Maka Allah pilih dan Allah angkat menjadi Rasulnya. Dengan diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa risalah Allah. Thumma nazara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat ke hati-hati hamba, ini hamba-hamba Allah, manusia. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesudah melihat hati Muhammad, fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad. Maka Allah dapati hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah jadikan mereka sebagai wuzara, pembantu-pembantu nabinya, yang senantiasa mendampingi nabinya, membela nabinya, wazirnya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang demi membela agamanya, agama Allah, untuk membela agama Allah, atas dasar agama Allah. Yuqatiluna ala dinihi. Asar dari Abdullah bin Mas'ud ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya dan lain-lain, dan telah dinyatakan sah oleh sebagian ulama ahli hadis. Perkataan Ibnu Mas'ud, yang dia sendiri sebagai seorang sahabat
bahkan termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum al-muhajirin, merupakan persaksian besar atas ketinggian, keutamaan, kemuliaan, kehormatan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah telah memilih mereka, waja'alahum wuzara'a nabiyhi. Allah telah menjadikan mereka, mengangkat mereka sebagai wuzara yang mendampingi nabinya, dan mereka berperang atas dasar agamanya. Dan ini bukan sekedar pernyataan, perkataan belaka, tapi ada fakta kenyataan yang ada, yang dilihat dari ilmu, amal dan dakwah mereka. Dari ilmu, amal dan dakwah mereka. Dari ilmu, mereka adalah orang yang paling alim, paling tahu tentang agama Allah Jalla wa'ala, paling tahu tentang kebenaran yang Allah utus nabinya untuk membawa kebenaran tersebut. Ini secara ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan mereka utul ilm. Orang-orang yang diberi, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berilmu. Nanti akan saya bacakan. Mereka orang yang paling alim secara umum terhadap kebenaran yang Allah utus Rasulnya untuk membawa kebenaran tersebut. Tidak ada yang lebih alim dari mereka. Secara terperinci, mereka adalah orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Karena itu kita tidak boleh berpaling dari tafsir mereka. Mereka adalah orang yang paling alim, tahu tentang Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau. Mereka orang yang paling alim tentang sunnah Rasulullah SAW. Walhasil mereka adalah orang-orang yang berilmu. Itu tadi saya katakan keutamaan mereka meliputi ilmu, amal dan dakwah. Amal, mereka berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Perjalanan mereka menyalahi perjalanan dua golongan yang dimurkai oleh Allah dan yang sesat. Perjalanan mereka perjalanan ilmiah dan amaliyah, perjalanan ilmu dan amal. Karena itu benarlah apa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama tentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian diuraikan oleh sebagian mufassirin seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di tafsirnya, ya, mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. yakni siratal mustaqim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Para nabi, orang-orang as-siddiq, as-siddiqin, as-salih, asy-syuhada, as-salihin. Mereka terdiri dari para al-anbiya wal mursalin.
Sebelum diutus Rasulullah SAW bersama umat mereka yang beriman dari para syuhada dan salihin, dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendampinginya? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang sesudah dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Orang-orang Yahudi berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, mereka menyembunyikan ilmu. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Yahudi berilmu tapi tidak beramal, Nasara beramal tanpa ilmu. Para sahabat adalah berilmu dan beramal. Mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan dakwah semuanya ini ada. Karena itu Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang derajatnya mutawatir dari jamaah para sahabat yang diriwayatkan oleh begitu banyak imam, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Khairun nas qarni. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena itu Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia, yang terbaik ketika itu. Faja'alahum, maka Allah angkat mereka, jadikan mereka pendamping nabinya yang mendampingi Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, ma'ahu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum. Siapa mereka? Walladzina ma'ahu, siapa mereka kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni, yang hidup di zamanku. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairul ummati, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Orang yang hidup sesudahku, orang yang hidup di zaman, orang yang hidup pada kurunku. Di mana aku hidup? Para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudah ma'ruf hadis. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Pada siapa pertama kali Rasulullah SAW memerintahkan ini kalau bukan kepada para sahabat? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun sayap. Yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah beliau. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyuballigh asyahidun minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu di sini siapa? Para sahabat, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Pertama orang yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mendakwakan agama Allah setelah beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang menunjukkan bahwa mereka berilmu, mereka beramal, mereka alim. Cara beragama mereka telah diridhoi oleh Allah dan Rasul. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seperti ini, yang merupakan faidah yang sangat besar sekali dalam agama. Apa kata beliau? Man adala an madahib as-sahabah والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا.
Barang siapa yang berpaling, menyelisih, menyimpang, mengambil arah yang lain dari madhab para sahabat dan tabi'in. Dimaksud madhab di sini adalah sikap dan cara beragama mereka yang benar secara ilmu, amal dan dakwah. Berpaling dari mereka, dari para sahabat dan tabi'in, dan tafsir mereka ila ma yukhalifu dzalik, kepada yang menyalahinya, kepada selain dari apa yang diamalkan, yang diyakini, yang diketahui, yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, kana mukhti'an fi dzalika, maka dia telah tersalah, bal mubtadi'an, bahkan sebagai mubtadi', ahli bid'ah, bahkan sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Jadi orang yang menyalahi, menyelisih madhab sahabat, dan dia mengambil perjalanan yang lain, cara-cara yang lain itu yang mereka buat sendiri, yang mereka pahami dengan pemahaman mereka, pemahaman yang salah, yang keliru terhadap agama Allah, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ma yukhalifu dzalik, kana mukhti'an bal mubtadi', maka dia adalah orang yang salah, bahkan seorang mubtadi'. Yani sepakat ijma' para tabi'in, kemudian yang sesudah mereka, dan terus tidak boleh kita menyalahi perjalanan para sahabat, cara beragama mereka, mazhab mereka, tafsir mereka kepada yang menyalahinya. Sama sekali tidak boleh, karena mereka adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW, belajar dari beliau, dan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah beliau kepada manusia. Liyuballigh syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun seayat saja. Kemudian Syekh mengatakan, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, dan jika dia seorang mujtahid yang berijtihad tetapi salah ijtihadnya sehingga menyalahi perjalanan para sahabat dalam satu atau beberapa masalah, maka dia kesalahannya diampuni. Kemudian kata Syekh, wa nahnu na'lam, dan kami tahu, yakni kita semua tahu, annal Qur'an qara'ahu sahabah wattabi'una wattabi'uhum, bahwa Al-Quran ini telah dibaca oleh para sahabat, dan demikian juga telah dibaca oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Siapa orang yang pertama kali membaca Al-Quran? Sahabat. Oleh karena itu kita yakin, wal ilmu yakin, bahwa para sahabat telah membaca Al-Quran sebelum kita. Apakah sekedar membaca sebagaimana apa yang kita lakukan, kita kerja, kita tilawahkan, sekedar membaca, sekedar mengenal huruf dan lafaz-lafaz dan huruf saja tanpa pemahaman? Tidak, mereka mempelajari dari Rasulullah SAW per 10 ayat. Per 10 ayat. Mereka tahu secara keseluruhannya. Karena itu Rasulullah SAW, kata ulama, telah menjelaskan kepada para sahabat seluruh isi Al-Quranul Karim. Demikian juga para sahabat membacakan kepada para tabi'in, dan tabi'in membacakan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'ut tabi'in.
وأنهم كانوا أعلموا بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله. Dan sesungguhnya mereka adalah orang yang paling tahu, paling alim tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah utus Rasulnya untuk membawa kebenaran tersebut. Sehingga seseorang tidak boleh menyimpang menyelisih mereka. Syekhul Islam pun mengatakan, apabila para sahabat dan para tabi'in bersama para imam telah sepakat di dalam menafsirkan sesuatu ayat, kemudian datang satu kaum yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir yang lain, disebabkan madhab yang mereka yakini, dan madhab tersebut bukanlah madhab sahabat dan tabi'in, maka mereka telah bersekutu dengan Mu'tazilah dan yang selain mereka dari ahli bid'ah. Ini merupakan kaidah yang sangat besar. Kenapa para ulama membuat kaidah-kaidah ini? Bahwa kita tidak boleh, kaum muslimin tidak boleh memisahkan diri dari para sahabat, dari pemahaman mereka. Karena kalau tidak, maka kita akan menyimpang dalam beragama, akan tersesat dalam beragama. Sehingga apabila para sahabat dan tabi'in bersama para imam telah sepakat dalam menafsirkan sesuatu ayat, kemudian datang satu kaum menafsirkan yang berbeda dengan tafsir sahabat, maka dia telah mengikuti Mu'tazilah. Dia telah bersekutu dengan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan Mu'tazilah, dari firqah-firqah yang sesat, yaitu dari ahli bid'ah. Saya ambil contoh satu saja dari sekian banyak contoh. Firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dengan Al-Quran, dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tafsir dari Khawarij dan orang-orang yang mengikuti Khawarij, dari para ahli bid'ah dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, sampai pada hari ini, sampai di negeri kita ini, bahkan sampai di kota-kota kita, di negeri kita ini, ya di Jakarta, ya di Cirebon dan lain-lain, mereka menafsirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, dalam arti keluar dari Islam. Ini sebuah tafsiran yang sangat menyimpang dan jauh sekali dari tafsir para sahabat. Karena tafsir para sahabat dalam menafsirkan ayat tadi yang sering diulang-ulang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan murid-muridnya dari para tabi'in seperti Mujahid dan Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah dan lain-lain dari para a'immah, menafsirkan ayat tadi secara terperinci, secara tafsil. Ada yang kafir dalam arti keluar dari Islam, ada yang kafir kufrun duna kufrin, yakni kufur asgar, kafir kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini yang tidak dipahami oleh ahli bid'ah dari Khawarij dan anak cucunya sampai pada hari ini. Karena itu ketika mereka melihat di sebagian negeri-negeri Islam yang sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung mereka katakan
negeri itu adalah negeri kafir, Indonesia adalah negeri kafir, Malaysia adalah negeri kafir, ini negeri kafir, ini negeri kafir, seterusnya. Karena mereka melihat bahwa sebagian dari negeri-negeri itu pada sebagian masalah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka langsung mengkafirkan. Dalil mereka apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lihat tafsir dari ahli bid'ah, dari khawarij dan lain-lain. Silahkan saudara-saudara membuka kitab-kitab tafsir, kitab keterangan para ulama yang berjalan di atas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bukan yang berjalan di atas manhaj Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang sepaham dengan mereka dari zaman ke zaman di timur dan di barat bumi sampai pada hari ini. Bukan. Adapun para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan seperti Abdullah bin Abbas dan murid-murid menafsirkan apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Dan Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis di kitab sahihnya di bagian Kitabul Iman memberikan bab kufrun duna kufrin, yakni tidak semua yang dikatakan oleh syari' pembuat syariat kufur dia keluar dari Islam. Tidak ada kafir yang keluar dari Islam kufur akbar, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kufur asghar. Apabila dia menolak hukum Allah, dia membenci hukum Allah, dia mengatakan bahwa boleh berhukum dengan hukum Allah, boleh juga dengan ini, seimbang, sama, tidak ada perbedaan, bahkan mungkin melebihkan hukum manusia dari hukum Allah, yakni yang intinya dia menghalalkan dengan hatinya, berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Apabila tidak dan dia mengakui bahwa ini hukum Allah dan wajib bagi manusia berhukum dengan hukum Allah, tetapi karena hawanya, hawa nafsunya, atau karena sebab-sebab yang lain, walhal dia mengakui dan dia tidak menghalalkan berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Sama seperti orang yang berzina. Karena itu Khawarij mengatakan orang yang berzina dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Orang yang berzina dosa. Kalau dia menghalalkan zina, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak menghalalkan zina, maka dia tidak keluar dari Islam, walaupun dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini pemahaman yang dari Khawarij dan orang-orang yang mengikuti madhabnya dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Karena itu mereka mengatakan ini negeri kufur. Orang-orang yang sangat bodoh. Kalau dikatakan Indonesia ini negeri kafir, apakah negeri ini yang dikatakan? Tidak, tentu orangnya. Ini salah satu dari sekian banyak tafsir sahabat dengan tafsir Khawarij. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tafsir mereka, maka dia telah melakukan kesalahan, bal mubtadi'. Dan satu dari sekian banyak. Baru satu ayat saja salah dalam menafsirkannya dan tidak mengikuti ilmunya para sahabat, manhaj mereka, pemahaman mereka dalam memahami Islam secara keseluruhan dan Al-Quran secara khusus, maka telah menimbulkan kerusakan yang besar pada hamba dan negeri-negeri. Kerusakan yang sangat besar sekali. Baru satu ayat. Bagaimana dengan ajaran Islam? Sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini tidak bertindak apa-apa, seolah-olah mereka reda, maka mereka pun termasuk kafir. Allahu Akbar. Baru satu ayat. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tas bagi kita keutamaan, ketinggian, kehormatan
keselamatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu benarlah kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati manusia dan Allah dapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Karena itu Allah pilih, Allah angkat mereka sebagai wazir, pendamping yang mendampingi Rasulullah SAW. Dan ini Allah nyatakan dengan tegas dalam kitabnya yang mulia tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Salah kita dalam menerapkan Islam, dalam memahami dan mengamalkan Islam, dalam mendakwakan Islam, menyimpang dari manhaj para sahabat, dari pemahaman para sahabat, maka yang terjadi adalah kerusakan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat kaum muslimin, pada manusia, pada negeri-negeri semuanya. Luar biasa. Tadi saya contoh satu. Kerusakannya melebar. Sehingga seseorang dapat mengkafirkan puluhan juta kaum muslimin. Karena apa? Salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau begitu banyak telah menjelaskan kepada kita keutamaan, kemuliaan dan ketinggian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mereka adalah orang-orang yang udulun, orang-orang yang adil, yang terpercaya di dalam agamanya, dalam ilmunya, dan amalnya, riwayatnya, dakwahnya, terpercaya mereka itu tidak syak lagi. Karena itu tidak ada yang memusuhi, membenci, menentang, membodohi para sahabat kecuali 3 golongan manusia. Tidak ada yang keempatnya saya sebutkan. Yang pertama adalah orang-orang munafiqun. Mereka yang Allah katakan dalam kitabnya yang mulia, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang munafiqun, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu bagaimana manusia telah beriman. Siapa an-nas di ayat yang mulia ini? Kita belum lahir. Kita bukan, karena kita belum lahir. An-nas di sini adalah para sahabat yang orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya di hari akhir. Lalu maka orang-orang munafikun mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kita akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? As-sufaha bentuk jamak dari safih. Safih artinya diterangkan oleh para mufassirin yang sebelumnya oleh ahli bahasa. Dia adalah orang-orang yang dhaif, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui dan tidak bisa menempatkan mana yang mudarat, mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Orang yang idiot, terjemahan bebasnya bodoh, tapi tafsir yang perinciannya orang dhaif akalnya, ra'yunya, daya pikiran itu lemah sekali. Sehingga dia tidak tahu mana yang maslahat, mana yang baik, dan mana yang buruk. Mana yang maslahat, dan mana yang mudarat. Lihat, keji sekali tuduhan orang-orang munafiqun kepada para sahabat. Karena itu tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafiqun dan yang beramal seperti amalnya orang-orang munafiqun. Yang mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang munafiqun. Para sahabat itu bodoh. Para sahabat itu dahulu kuno. Sekarang kita hidup di zaman modern.
Nggak perlu lagi mengikuti para sahabat. Mereka telah mengikuti perjalanan orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun dahulu di Madinah mengatakan para sahabat, maka Allah mengadakan pembelaan kepada para sahabat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ini huruf tanbih, pemberitahuan. Ingat dan ketahuilah oleh kalian semua. Sesungguhnya mereka lah, penekanan di sini, sesungguhnya mereka lah yang sebenar-benarnya as-sufaha. Orang-orang yang sufaha, yang bodoh. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu bodoh. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafirin yang sangat membenci para sahabat. Keberadaan para sahabat membuat mereka marah sampai pada hari ini. Yang ditakuti oleh orang-orang kafirin adalah apabila kaum muslimin, orang-orang kafirin dari ahlul kitab dan musyrikin secara keseluruhan, apabila kaum muslimin mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mengambil ilmu dari mereka, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, mengikuti akidah mereka, keimanan mereka. Allah perintahkan, berimanlah sebagaimana para sahabat telah beriman. Demikian juga dengan amal dan dakwah. Itu yang sangat ditakuti. Adapun kalau kita berteriak, bersemangat, bermodalkan semangat saja dan keberanian yang semu terhadap orang-orang kafirin dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tetapi kita jauh dari manhaj para sahabat, maka tidak membuat mereka gentar dan tidak membuat kita semakin berani dan semakin mulia. Bahkan semakin jauh kita dari Islam. Perhatikan firman Allah Jalla wa'ala di akhir surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu washidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, dan seterusnya sampai pada ayat yang mulia liyaghidha bihimul kuffar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Rasulullah SAW, perjalanan beliau dan ketegasan dari Allah bahwa beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah, dan yang mendampingi beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka tumbuh sedikit demi sedikit, mereka beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud dan seterusnya. Maka keberadaan mereka itu membuat murka, membuat marah orang-orang kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Malik mengeluarkan hukum, tidak ada yang marah kepada orang-orang, kepada para sahabat, kecuali orang-orang kufar. Maka barang siapa yang marah kepada para sahabat, membenci para sahabat, murka kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia. Golongan yang kedua, yang sangat membenci para sahabat. Sampai pada hari ini ketika sahabat wujudnya, jisimnya, jasadnya tidak ada, apa yang mereka benci? Manhajnya, perjalanannya. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti perjalanan para sahabat. Dan ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Saudara ingat ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik sebuah batu atau pohon, maka pohon dan batu itu akan berkata, hai Muslim, ini Yahudi di balikku, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorbat. Kecuali pohon Gorbat, pohon yang ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang menarik perhatian kita adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik sebuah pohon, di balik sebuah batu.
Dan batu dan pohon itu berbicara kepada kamu, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Terjadikah di zaman sahabat? Jawabnya tidak terjadi. Sahabat memerangi Yahudi, Yahudi kalah, hancur, porak-poranda. Yang terakhir adalah terjadi perang Khaybar yang besar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat memerangi orang-orang Yahudi. Nanti akan terjadi. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu? Para ulama menafsirkan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa agama orang yang akan memerangi orang Yahudi, agamanya sama dengan agama para sahabat. Tentunya yang dimaksud agamanya di sini adalah cara beragamanya, karena ma'ruf semuanya adalah kaum muslimin. Yang membedakan adalah cara atau sikap beragama. Orang yang akan datang, yang akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi itu lari tunggang langgang dan bersembunyi di balik sebuah pohon dan batu, yang madhabnya, yang manhajnya, cara beragamanya sama dengan cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Tapi apabila kita berteriak saja, semangat saja, berani saja, tanpa ilmu, ya di pemahaman yang benar dari para sahabat, maka orang-orang Yahudi tidak takut. Tanyakan kepada Yahudi sendiri. Golongan ketiga yang membenci para sahabat adalah orang-orang Rafidhah, Syiah, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang Syiah dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Tidak ada yang lebih membenci para sahabat dari orang-orang Syiah. Sehingga di kitab-kitab mereka dikatakan, Allahu Akbar, kalau bukan untuk menjelaskan kedustaan mereka, saya tidak berani membawakannya. Dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar disiksa di neraka lebih keras dari iblis. Itu termaktub di kitab mereka. Ada. Baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Parsi. Yang kemudian dibongkar oleh para ulama kita, dijelaskan kepada kita, sehingga kita bisa membacanya. Sahabat-sahabat Musa ditanya, siapa orang yang terbaik di antara kamu? Adalah mereka menjawab, sahabat-sahabat Musa. Demikian juga dengan Isa. Yang terbaik adalah Al-Hawariyin, Al-Hawariyun. Tetapi ketika Syiah ditanya, siapa orang yang terburuk di dalam umatmu? Maka Syiah menjawab, orang yang paling jelek, paling buruk adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang keempatnya kecuali mengikuti ahli bid'ah. Sampai Mu'tazilah memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi saudara perlu mengetahui bahwa tidak satupun kelompok firqah yang ada dalam Islam, melainkan dia ada sesuatu terhadap para sahabat. Walaupun terhadap sebagian sahabat. Adapun Syiah terhadap seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang para sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Ini adalah penghinaan besar-besaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau tidak berhasil, dakwahnya tidak berhasil, karena yang beriman kepada beliau hanya beberapa gelintir orang. Setelah beliau wafat, murtad semuanya, dari Abu Bakar terus sampai kepada Abu Hurairah dan lain-lain. Seluruh para sahabat kecuali Ali, Hasan, Husain, Salman, Abu Dzar, Miqdad, Fatimah, beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Selain itu kafir semuanya. Hal ini kan merupakan penghinaan besar terhadap Nabi yang mulia, Nabi yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
bahwa dakwah beliau, seruan beliau, ajakan beliau tidak berhasil, yang mengikuti hanya beberapa gelintir manusia, padahal beliau Rasul yang besar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kepada beliau diturunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, lebih daripada mukjizat para nabi dan rasul yang sebelum beliau. Allahu Akbar. Kaum muslimin tidak tahu siapa itu Syiah. Bahkan sebagian ustadz kita, sebagian dari tokoh-tokoh agama tidak mengerti karena mereka tidak membaca kitab para ulama siapa itu Syiah. Orang yang sangat memusuhi para sahabat. Bahkan ada doa wiritan khusus yang dibaca oleh orang-orang Syiah untuk melaknat terus-menerus Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang dimaksud dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Itu kitab zikirnya orang-orang Syiah. Bahkan sebagian tokoh mereka mengatakan dengan tegas, Abu Bakar Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya berulang-ulang memuji dan memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah ulama'nya umat ini, ahli ilmunya umat ini. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Dan di antara mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafikin. Ada yang mendengarkanmu. Mu adalah Rasulullah SAW. Yani apabila Rasulullah SAW duduk di majelis bersama para sahabat, datanglah sebagian orang-orang munafikin yang mendengar-dengar beliau, yang mendengarkan apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau ceritakan kepada para sahabat. Hatta idza kharaju min 'indik, sehingga apabila mereka telah keluar dari sisimu, selesai majelis, qalu lilladzina utul ilm, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu. Orang-orang yang telah diberi ilmu adalah para sahabat. Madza qala anifa, apa sebenarnya yang dia ucapkan, yang dia katakan tadi? Jadi orang-orang munafikun dengan ucapannya ini adalah dia mengolok-olok Rasulullah SAW. Seolah-olah mereka tidak paham apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan nada pertanyaan, madza qala anifa, apa yang dia katakan tadi sebenarnya? Ditanyakan ini oleh orang-orang munafikin kepada para sahabat yang Allah katakan lilladzina utul ilm. Lihat, catat baik-baik ini. Lilladzina utul ilm, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Ini surat Muhammad ayat 16. Lilladzina utul ilm, yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Maka wajib bagi kaum muslimin mengambil ilmu dari mereka, yang mereka ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari generasi ke generasi yang mengikuti manhaj mereka, yang mengambil ilmu pemahaman dari mereka sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Syahidnya adalah lilladzina utul ilm,
Para sahabat adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Siapa yang memberikan ilmu kepada mereka? Allah. Hal ini menunjukkan bagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka telah memiliki ilmu syar'iyyah. Mereka adalah orang-orang yang paling alim terhadap agama Allah, al-Islam. Yang secara khusus dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwakan oleh beliau. Dan orang yang pertama kali belajar kepada beliau, mendengar dakwah beliau, mengambil dari beliau, tidak syak lagi, tidak ragu lagi, adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ditampakkan, dibangkitkan untuk manusia agar menjadi contoh bagi manusia dan diikuti oleh manusia. Sebagian manusia dari orang-orang yang bermadhab dengan madhab yang menyimpang dari madhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, itu dari orang-orang sufi, telah menafsirkan ayat yang mulia ini dengan salah sekali. Mereka mengatakan bahwa ini adalah khuruj, keluar dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, berkelana mengembara di permukaan bumi ini dengan tidak menetap di satu tempat. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Ini contoh yang lain. Bagaimana apabila kalau kita salah dalam menafsirkan, kalau kita tidak mengikuti tafsir para sahabat, maka akan terjadi kesalahan yang fatal sekali. Akan terjadi kesalahan yang besar, yang melebar, yang menimbulkan kekacauan di permukaan bumi ini. Kekacauan apa? Kekacauan di dalam beragama. Padahal ini yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang Allah bangkitkan, Allah keluarkan di tengah-tengah manusia agar dilihat oleh manusia, diambil dari mereka, agar manusia mengambil dari mereka. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa yang pertama kali memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah? Jawabnya adalah para sahabat. Jika saudara bertanya, apakah kaum muslimin yang lain tidak masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Tidakkah seluruh kaum muslimin adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Ya, apabila mereka masuk Islam, mengikuti dakwah, beramal, berilmu, beramal dakwah sesuai dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena khitab pembicaraan pertama Allah tujukan kepada para sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tum di sini para sahabat dan seluruh kaum muslimin masuk ke sana apabila mengikuti kamu yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan kebaikan, maka Allah meridai mereka dan mereka redha kepada Allah. Yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini, jadi dalil, jadi hujjah akan keutamaan, kemuliaan para sahabat serta manhaj perjalanan kehidupan mereka, cara beragama mereka adalah ujian Allah. Allah telah meridhai
mereka. Apanya yang kenapa Allah meridhai mereka? Jisim mereka? Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu, bentuk kamu Allah tidak melihat, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kamu. Demikian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang diridhai oleh Allah dari para sahabat? Cara beragama mereka, ilmu, amal dan dakwah mereka. Bahkan Allah tidak hanya meridhai para sahabat al-muhajirin wal ansar, tapi Allah juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in dan seterusnya. Dan seterusnya sampai hari kiamat. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mafhumnya, yani mafhum mukhalafah. Siapa saja yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, cara beragama para sahabat, cara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Karena Islam ini adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dunia dan akhirat mereka lengkap, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam. Maka dengan sendirinya mereka telah tersesat di dalam beragama, berada dalam keheranan, berada dalam kebimbangan, keraguan, kesulitan, kesempitan, kesusahan. Karena manhaj cara beragama para sahabat adalah cara yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Ayyuhal ikhwah, saya akan memberikan salah satu contoh dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pernah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab meminta paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Umar mengatakan, "Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi-Mu." Lihat kalimat dahulu. Yani ketika Nabi-Mu masih hidup, kami bertawassul. Jadi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepadamu, kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Sekarang, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kami bertawassul dengan paman Nabi-Mu. Ya. Tidak ada seorang pun dari sahabat, dari mulai Umar bin Khattab sampai yang terakhir, yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kubur termulia di dunia. Tidak ada seorang pun sahabat dari Umar bin Khattab sampai yang terakhir mendatangi kubur Nabi, padahal kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kedua mata mereka, dekat jaraknya
tidak perlu ditempuh dalam jarak yang sekian ratus kilometer mendatangi sebuah kubur. Tidak. Salah satu sikap dan cara beragama yang luar biasa. Akidahnya Riyad. Gak ada yang meminta-minta kepada kuburan, mendatangi kubur-kubur tertentu seperti sebagian kaum muslimin yang menyimpang perjalanannya dari perjalanan para sahabat. Lihat Umar bin Khattab. Tidakkah kita mau jadikan contoh Umar bin Khattab? Siapa yang akan kita contoh? Umar bin Khattab atau guru-guru kita, atau masyarakat kita, atau kaum kita, atau yang jadi ikutan kita, tradisi kita? Siapa? Jawabannya ada pada saudara. Pikirkanlah. Manhaj para sahabat, lihat. Mereka tidak mendatangi kubur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya sekalian para nabi dan rasul. Ada di hadapan kedua mata mereka. Hanya beberapa langkah saja mereka sampai ke kuburan Nabi, dan mereka bisa bersimpuh di situ, bisa mengusap-usap kuburannya. Lalu mereka minta, ya Rasulullah, sekarang ini kami lagi ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan. Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Begitu? Tidak. Kalla, thumma kalla. Tidak. Dan tidak sekali-kali. Tidak pernah para sahabat mendatangi kubur Rasulullah SAW untuk meminta-minta kepada Allah dengan perantara beliau, apalagi langsung meminta kepada beliau. Tidak, padahal mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali. Diuji oleh Allah, di antaranya musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan dengan lantang di hadapan para sahabat, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu, Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Umar merintahkan Abbas berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma aghithna ya Rabb, ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, turunlah hujan. Silahkan baca hadisnya di beberapa kitab hadis, di antaranya di kitab Sahih Bukhari, di bagian kitab Al-Istisqa. Luar biasa. Bandingkan dengan kita, entah berapa ratus, berapa ribu kubur yang dikatakan sebagai kubur-kubur orang-orang mulia. Siapa yang lebih mulia? Nabi yang mulia atau mereka? Semua kaum muslimin akan menjawab yang paling mulia adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW, siapa orang yang paling mulia? Seluruh kaum muslimin akan menjawab Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Setelah Abu Bakar siapa? Semua kaum muslimin kecuali Syiah akan menjawab Umar bin Khattab. Setelah Umar siapa? Seluruh kaum muslimin akan menjawab kecuali Syiah, Rafidah, Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, seluruh kaum muslimin akan menjawab kecuali Rafidah, Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya mengecualikan Rafidah? Padahal Rafidah mengangkat Ali. Tidak demikian. Ali mereka angkat sederajat dengan Allah, yang Ali tidak mau. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka orang-orang mulia. Dan pada zaman Umar bin Khattab hidup Utsman dan Ali. Ketika terjadi musim kemarau dan Umar berdoa di hadapan para sahabat, gak ada seorang pun mendatangi kubur Rasulullah SAW untuk meminta-minta kepada Allah. Bandingkan dengan perbuatan kita. Berapa banyak tempat-tempat tertentu, berapa kubur-kubur dikatakan ini kubur syekh, kubur ini, kubur itu, lalu dipuja-puja oleh orang, diminta-minta orang-orang bersimpuh di situ, memohon, meminta langsung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang akan kita contoh? Ini salah satu dari sekian banyak contoh dari akidah yang rusak, yang menyalahi perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Beberapa pertanyaan menanyakan tentang persengketaan, perselisihan pendapat di antara para sahabat. Hal ini adalah berjalan sesuai ijtihad mereka. Dalam manhaj dan akidah mereka bersatu. Pecah belah. Adapun dalam sebagian masalah ijtihadiyah, ilmiyah dan amaliyah, dalam sebagian masalah, saya ulang, ilmiyah dan amaliyah yang masuk dalam ruang ijtihadiyah, maka mereka berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah, manusia yang sifatnya suka berselisih, berbeda antara satu dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, berlebih kurang berbedanya tingkat berpikir dan keilmuan mereka. Tetapi yang ketiga, mereka tidak mengajak kepada perselisihan, bahkan mereka semua bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bercerai mereka para sahabat dalam manhaj dan akidah mereka. Satu menyembah kuburan, satu menyembah Allah, satu meminta langsung kepada Allah, satu dengan perantara orang yang telah mati. Tidak, semuanya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila mohon pertolongan kepada Allah. Manhaj dan akidah. Seluruh para sahabat percaya dan beriman akan adanya azab dan nikmat kubur. Lihat kita, Mu'tazilah tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur, dan Mu'tazilah gaya baru yang hidup pada zaman kita sekarang ini sama. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain mengatakan Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka mengkafirkan, dan Khawarij pada zaman sekarang dan yang mengikuti mereka juga mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa perincian. Saya ulang agar orang tidak salah paham mendengar ceramah saya ini, jawaban saya ini. Tanpa perincian, harus diperinci. Manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in memperinci permasalahan. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam, tetapi telah melakukan maksiat yang besar. Ya. Perselisihan tentu terjadi. Bahkan ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan malaikat pernah berselisih, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Saudara tahu hadis yang mulia yang mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dilengkapi jadi 100 orang, lalu dia mati di tengah jalan, maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang akan membawa? Bukankah kedua orang malaikat yang mulia itu berselisih, lalu dihakimi oleh Allah Jalla wa'ala? Perselisihan ilmiah, ijtihadiyah, tapi manhajnya satu. Manhajnya satu. Para sahabat pegangannya apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti manhaj para sahabat. Seluruh para sahabat kalau ditanya aina Allah, di mana Allah, semuanya menjawab fis sama' ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada di antara para sahabat yang meminta-minta kepada kuburan? Enggak ada.
para sahabat. Tapi dalam masalah ilmiah, ijtihadiyah, ilmiah dan amaliyah ijtihadiyah, ya terjadi perbedaan pendapat. Apabila demikian, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Kalau ada 3 pendapat, tidak boleh menciptakan pendapat yang keempat, karena kebenaran beredar di antara mereka. Misalnya para sahabat berbeda jadi 2 pendapat, kita tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga. Harus pilih salah satu di antara 2 pendapat, karena kebenaran beredar di antara mereka. Satu yang benar, satu yang salah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Siapa saja para sahabat Nabi SAW yang sangat penting, utama dalam mendampingi, dalam membela dan mempertahankan agama Allah. Dari satu sisi seluruh para sahabat memiliki keutamaan, kemuliaan. Dan dari satu sisi kita dilarang mencaci maki seluruh para sahabat. Satu sisi mereka derajatnya semua sama. Apa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dari sisi yang lain, maka mereka berlebih kurang derajatnya. Ada sahabat, karena itu para ulama membagi tabaqat. Para sahabat bertabaqat, bertingkatan-tingkatan. Sampai Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis mengatakan ada 12 tingkatan. Yang pertama adalah generasi sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang kita kenal Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan yang tertinggi dari seluruh para sahabat, bahkan seluruh manusia yang termulia sesudah kenabian dan kerasulan, sesudah para nabi dan rasul, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian sisanya yang 6 orang. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga di masa hidupnya. Kemudian tabaqah yang selanjutnya, tabaqah yang sampai 12 tabaqah. Silakan merujuk dan membaca di kitab-kitab Mustalahul Hadis. Pertanyaan selanjutnya, kitab apa yang mudah untuk dipelajari tentang para sahabat? Mempelajari tentang apanya? Kalau manhajnya, cara beragamanya, dan ini yang wajib bagi setiap muslim. Ya, berdosa bagi kita kalau kita tidak hafal nama-nama sahabat semuanya, bahkan sebagiannya, atau yang kita hafal hanya beberapa orang saja. Tidak berdosa seorang muslim, karena bukan itu yang dimau. Cara, sikap dan beragama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini dapat kita pelajari dari kitab-kitab akidah yang dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab usuluddin. Para sahabat, para ulama telah memperinci, mewajibkan mengikuti manhaj para sahabat. Wajib bagi manusia, bagi kaum muslimin dan seluruh orang yang masuk Islam mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Apabila kita ingin mempelajari riwayat hidup mereka,
orang per orangnya, perjalanan kehidupan mereka, tanggal lahir, wafatnya, peperangannya, tempat tinggalnya, dan seterusnya, maka banyak sekali kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan yang terbaik diantaranya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibn Katsir, atau secara khusus kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Kitab Al-Isabah dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, dan lain-lain kitab banyak sekali. Tapi yang wajib bagi kita, sekali lagi yang wajib bagi kita, yang harus kita curahkan perhatian ke sana adalah mempelajari manhaj cara beragama para sahabat. Tadi ada beberapa contohnya saya jelaskan. Orang yang mengakui hukum Allah, tetapi orang tersebut tidak menjalankannya, malah mereka menegakkan hukum buatan manusia itu sendiri. Apakah telah keluar dari Islam atau tidak? Jawabnya tidak. Karena dia tidak menghalalkannya, tidak sarahatan menolaknya dengan mengatakannya. Bagaimana kita bisa menghukumi seseorang itu keluar dari Islam? Seperti orang yang menyuap riswah, berarti berhukum dengan bukan hukum Allah. Apakah kita kafirkan? Tidak, selama dia tidak menghalalkan riswah. Seperti orang yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang mencuri, dia juga tidak mengikuti hukum Allah. Karena peraturan hukum Allah adalah jangan berzina, jangan mencuri, haram, yakni haram berzina, haram mencuri, berjudi, minum khamar, haram. Kemudian dia mengerjakannya. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah langsung kita katakan kafir? Ini sempitnya pandangan orang. Dia sangka yang tidak berhukum dengan hukum Allah hanya pemerintah yang tidak menjalani sebagian hukum-hukum Allah, seperti berzina didera atau direjam, mencuri dipotong tangan, dan lain-lain, membunuh qisas dibalas bunuh. Yani berkisar sebatas hanya qisas dan hudud. Ini bagian dari Islam, bagian dari hukum Allah, tidak secara keseluruhannya. Sekarang tanyakan kepada mereka, mereka menikah dengan cara apa? Nikah dengan cara apa? Cara Islam atau cara di luar Islam? Tentu mereka akan jawab dengan cara-cara Islam, bahkan sampai kepada bid'ah-bid'ahnya. Azan yang sebentar lagi kita akan kumandangkan insyaallah ta'ala, dan salat jamaah yang akan kita tegakkan, itu hukum Allah atau bukan? Syiar dan hukum Allah terbesar. Kalau bapak saudara mati, harta warisnya dibagi secara apa? Tentu secara hukum Islam. Hukum waris itu hukum Allah apa bukan? Itu hukum Allah. Jadi negeri-negeri Islam sebagian besar telah menjalani hukum-hukum Islam. Sebagian hukum-hukum Islam belum dijalani. Barangkali mereka belum tahu. Perlu didakwakan ad-da'wa ilallah. Perlu dengan ilmu, perlu dijelaskan. Bahkan yang besar dari itu, bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan orang yang menyembah kuburan? Kenapa mereka tidak mengkafirkannya? Ini salah paham, sempitnya pandangan. Karena apa? Karena manhajnya menyimpang mengikuti manhaj khawarij, manhaj mu'tazilah, manhaj murji'ah, dan seterusnya. Karena itu siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kalau pemerintah mereka kafirkan, maka wajib juga mereka kafirkan setiap orang yang berzina, mencuri, minum khamar. Seperti Khawarij mengkafirkan orang yang berzina. Apa kata Khawarij? Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah menyatakan haram zina, haram mencuri, haram berjudi, haram minum khamar, haram ini, haram itu. Menurut para sahabat, tidak. Kalau dia menghalalkan zina, keluar dari Islam.
setelah ditegakkan hujjah kepada dia bahwa zina itu haram. Setelah dia memiliki ilmunya dan dia tahu dijelaskan. Kalau dia tidak menghalalkannya dan dia mengerjakannya, dia tidak dikeluarkan di dalam Islam, dari Islam. Dia tetap dalam Islam, tetapi dia telah mengerjakan maksiat yang besar. Ini keadilan. Demikian juga saudara-saudara kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah, barangkali mereka belum tahu, dijelaskan dengan ilmu, didakwakan tentang Islam yang sangat tinggi dan sangat mulia sekali, di mana orang-orang Islam sebagian tidak mengenal Islam. Semata-mata tidak mengerjakan tidak dikatakan kufur. Apalagi kalau orang itu belum tahu. Kalau dia sudah tahu, dia mengerjakan tapi dia tidak menghalalkan. Saya ulang, tidak menghalalkan dengan hatinya. Pertanyaan selanjutnya, kalau para sahabat berbuat salah dimaafkan Allah, berarti para sahabat maksum? Tidak maksum, karena ini perkataan awalnya dengan akhirnya bertentangan. Kalau para sahabat berbuat salah, namanya salah, tidak maksum. Dimaafkan Allah, memberikan maghfirah, sebagaimana juga Allah memaafkan, memberikan maghfirah kepada manusia yang lain dari kaum muslimin. Tetapi kepada para sahabat tentunya secara khusus, karena mereka memiliki keutamaan yang kita tidak memilikinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau sekiranya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, seperti gunung Uhud, maka tidak akan mencapai derajat mereka satu mud atau setengah mud. Satu mud adalah 2 telapak tangan orang dewasa. Setengahnya tidak sampai derajat mereka. Ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, banyaknya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, belum mencapai derajat sahabat satu mud, walau mau atau setengah mud. Satu mud tidak mencapai, setengah mud gitu. Muddan wala nasifa, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak akan mencapai derajat mereka. Tapi mereka manusia, tidak maksum dapat salah. Tapi kebaikan mereka sangat besar sekali. Seolah-olah kesalahan itu setitik air jatuh di samudra yang sangat luas dan sangat dalam sekali. Mengapa berdoa di atas kuburan tidak boleh? Padahal kita mendoakan orang yang sudah mati, dan bagaimana tata cara ziarah kubur yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, mendoakan orang yang telah mati, baik secara umum maupun secara khusus, baik ketika kita memasuki kuburan atau salah satu dari kuburan tersebut kita doakan, maka ini tidak terlarang karena pernah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi hendaklah kita menghadap ke kiblat pertama. Yang kedua, yakni kita mendoakan penduduk kubur, ahli kubur, orang yang telah mati.
Yang terjadi adalah sebaliknya. Kita meminta kepada orang yang telah mati agar mendoakan kita. Ini yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat, dan ini penyimpangan besar-besaran dari akidah Islam yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Apalagi langsung menyeru meminta kepada orang yang telah mati dari orang-orang yang tertentu. Ini yang menyimpang. Adapun mendoakan orang yang telah mati, kita mendatangi sebuah kubur, ziarah, tidak dengan sengaja mengadakan perjalanan panjang safar. Misalnya saya datang dari Jakarta ke Cirebon ini untuk menziarahi kubur fulan-fulan tertentu dengan mengharapkan barokahnya, keutamaannya, ininya dan itunya. Ini dilarang di dalam Islam karena seluruh kuburan sama, seluruh kubur sama dan sunat diziarahinya. Fazurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kubur-kubur karena ziarah kubur akan mengingatkan kamu kepada mati. Ini faedah yang sangat besar, manfaat yang sangat besar dari ziarah kubur. Yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang telah mati. Sekali lagi saya katakan, mendoakan, bukan minta didoakan. Karena ini ada perbedaan yang asasi. Mendoakan adalah kebahagiaan bagi penghuni kubur itu. Kita berdoa kepada Allah agar penghuni kubur diselamatkan dari azab kubur, azab neraka, agar diampunkan dosa-dosanya, agar dimasukkan ke dalam surganya dan seterusnya. Adapun minta didoakan, meminta kepada penghuni kubur agar dia berdoa kepada Allah untuk kita, ini penyimpangan besar-besaran dari akidah Islam yang bersih dari segala bentuk dan macam kesyirikan. Pertanyaan barangkali ini yang terakhir karena waktunya sudah. Bagaimana cara mengetahui manakah manhaj sahabat, manakah yang manhaj sahabat dan mana yang bukan? Belajar kepada ulama ahlus sunnah, membaca buku-buku ahlus sunnah. Belajar ilmiah berdasarkan Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan para sahabat itu, untuk mengetahuinya ada beberapa qawaid ilmiah, beberapa kaidah ilmiah bahwa itu adalah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tapi karena waktu yang tidak berikan jawaban ilmiah untuk melanjutkan jawaban ilmiah, barangkali lain waktu kita akan sambung lagi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.